Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ilal imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bih wa barakatuh alami habikum badarin amin. Qala radiyallahu an, qala Allah ta'ala wa ma tujzawna illa ma kuntum ta'malun liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ma tujzawna, dan tidaklah kalian dibalas di akhirat. Tujzauna itu di akhirat, illa ma kuntum ta'maluna, kecuali apa yang telah kalian lakukan di dunia. Jadi tujzauna fil akhirah, ta'maluna fid dunya. Berarti itu balasannya lama ya. Kita beramal, yang kita kerjakan kontan, kan kontan. Kok amalnya diutang, pahalanya diutang. Kalau kita kerja sama orang, seperti kita kuli bangunan, rapi bangunan dikerjain, bayarannya 2 tahun. Itu namanya bayarannya diapain? Diutang. Bukankah Allah Ta'ala Maha Kaya? Bukankah Allah Ta'ala tidak bersifat bakhil? Kok kita beramal kontan dibalasnya diutang? Nah, di sini saudara, wa ma tujzauna, ada balasan kontan dan ada balasan ditempokan. Kata Imam Ibnu Athaillah, bahwa pahala atau balasan yang kontan itu ada sebenarnya. Gak usah pakai nunggu di akhirat. Jadi kalau kita beramal, ada balasan sebelum beramal. Jadi kita belum ngamalin udah dibalas duluan. Ada balasan ketika beramal, ada balasan setelah beramal. Apa balasan sebelum beramal? Yaitu al-hidayah wa taufiq. Al-hidayah wa taufiq. Hidayah itu kita diberi kesadaran di hati kita tuh, ada kesadaran, ada rasa ingin melakukan satu amal. Pengen baca Quran, belum baca belum. Pengen baca ratib, belum baca. Pengen ngaji, tuh pengen itu balasan namanya. Belum beramal kita. Wa taufiqu, kedua taufik.
Taufik itu khalqu qudrati ta'ati lil abdi. Khalqu qudrati ta'ati lil abdi. Allah Ta'ala ciptakan kemampuan pada diri kita untuk melakukan sebuah ketaatan. Lantas saja kita buka Quran, kita baca, itu kita dibikin tidak ada halangan. Mau ngaji mah nggak ada halangan, badan sehat, motor ada bensinnya gitu misalnya, motor temen maksudnya. Nah, itu diboncengin. Kita akhirnya berangkat, itu taufik. Dua hal ini tiada Allah berikan melainkan hanya orang-orang yang Allah Ta'ala pilih hidayah dan taufik, kesadaran itu. Orang banyak tahu faidah baca Quran, tapi tidak semua punya hasrat dan mampu untuk melakukan. Orang banyak tahu tentang tahajud, tentang duha dan lain sebagainya, tapi tidak semua mendapat hidayah dan taufik. Ini sebelum beramal dikasih. Yang kedua, saudara, balasan ketika beramal. Apa balasannya? Aridha wal qurbu, aridha wal qurbu lillah. Artinya Allah Ta'ala meridhoi kita untuk bisa melakukan amal tersebut. Kalau nggak diridhoi, Allah nggak mungkin beri kita peluang. Jadi orang yang sedang beramal itu alamatur ridha, alamat Allah Ta'ala meridhoi dia. Wal qurbu lahu, dan kita diperkenankan Allah untuk mendekat. Itu ridha, satu balasan namanya. Jadi ada disebutnya al-mu'anasah, ada kenyamanan dalam ibadah tuh, ada rasa ketentraman, ada kenyamanan. Itu kenyamanan itu balasan, nggak bisa dibuat-buat gitu. Dan kenyamanan itu ulama katakan alamatul qabul, alamat diterima amal kita. Orang ngaji ya kan itu ibadah namanya, ada rasa tentram di hati itu, ada nyaman di hati, itu namanya alamatul qabul, alamat amalnya itu diterima Allah Ta'ala gitu. Sebagian ulama bilang laisa fid dunya waktun yasbahu na'ima ahlil jannati illa ma yajiduhu ahlut tamalluqi fi qulubihim fil lail halatal munajati. Laisa fid dunya waqtun yasbahu na'ima ahlil jannah. Di dunia ini, saudara, tidak ada waktu yang menyerupai kenikmatan ahli surga. Illa ma yajiduhu ahlu tamalluqi fi qulubihim, kecuali apa yang dirasakan orang yang sedang bermesraan dengan Tuhannya. Bilaili halatal munajati, di waktu malam ketika dia sedang bermunajat. Jadi
saat orang saudara sedang munajat kepada Allah di waktu malam, sepi, nggak ada orang, dia ke kamar mandi, dia wudhu, dia pakai kain, dia pakai minyak wangi, dia pakai sorban, pakai baju putih, dia pakai udang-udang di kamar. Kalau keluar mah dia malu karena kagak pantas aja makanya. Nah, di kamar dia pakai, ngambil fadilah 70. Jadi kalau kita sembahyang serakaat pakai udang-udang tuh pahalanya 70 rakaat. Kalau pergi ke masjid naik udang-udang kan ditakut ada yang ngata, lah udah jadi Habib aja gitu. Kan takut dikata gitu bukan? Besok langsung aja, Beb, bayang Beb gitu. Kita malu. Langsung dia masuk kamar, dia pakai udang-udang. Dia sembahyang hajat 2 rakaat. Itu berarti 140 rakaat. Gitu. Dia sembahyang lagi istikharah 2 rakaat. Berarti 140 rakaat. Itu udah 280. Baru 4 rakaat sudah dapat 280 rakaat. Gitu. Dia punya anak saudara 3 anaknya. Setiap satu anak disolatkan hajat agar jadi orang saleh. Sholli sunatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam hatinya untuk fulan bin fulan. 2 rakaat lagi. Allahu akbar. Fulan bin fulan. Anaknya maksudnya. Anak saya si fulan. Walaupun masih bayi, dikerjain lagi. Allahu akbar. 6 rakaat tuh. Dikali 40. Dikali 70. Nah, ini saudara, Rasulullah memberikan terobosan dari Rasul. Umur umatnya pendek, tapi amalnya bisa mengalahkan orang yang umurnya 1000 tahun, umat-umat terdahulu. Pernah di zaman Nabi Musa, ada ibu-ibu datang ke rumah Nabi Musa sambil menangis. Dia bilang, anak saya baru saja meninggal, doakan ya Nabi Musa. Masih kecil. Berapa umurnya? Baru 400 tahun. 400 tahun masih kecil. Orang dulu tuh. Makanya ada yang umurnya 700 tahun nggak pernah maksiat. Umat-umat terdahulu. Umat Nabi baina sitina wa sab'in kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Mikir nih. Umur cuma 60-70, dipikirin sama Nabi. Kalau bahasa kita mah, bagaimana jangan sampai ketinggalan sama umat terdahulu gitu. Oh, rupanya pakaian Nabi, imamah Rasulullah yang digubet-gubet nih, gitu kan? Oh, ini rupanya harus diberikan pada umatku. Dikasih sama Rasulullah umatnya pakai imamah, maka 1 rakaat seperti 70 rakaat. Kalau seminggu dia lakukan itu terus, dikali aja seminggu tuh, nggak usah pakai sholat sunnah, apalagi sholat sunnah.
Saudara sholat 70 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya keyakinan nggak doa saudara diijabah? Semakin orang banyak kedekatan kepada Allah dengan ibadahnya, ruhaniyah dia semakin bergeser setapak demi setapak kepada Allah, hingga rasa dekat itu terbina dan terbangun, dan dia punya keyakinan doa yang dipanjatkan akan diterima. Semakin dekat gitu. Nah, maka ketika orang memakai imamah pakai udang-udang, ini sesungguhnya ibarat jarak gitu. Pendekatan dia kepada Allah semakin merapat, semakin dekat gitu. Didoain tuh anak-anaknya. Kalau anaknya ada 5, 10 rakaat. Anaknya ada 6, 12 rakaat. Saudara, anaknya sakit. Lihat anak kita, ya Allah, anak saya sakit. Yang membawa ke rumah sakit saudara atau orang lain? Hah? Yang bawa ke rumah sakit kita atau orang lain? Kita. Nggak mungkin, bang, anak abang sakit, udah sini saya yang bawa rumah sakit, abang ngopi aja, ngopi. Nggak ada. Artinya saudara, nggak ada orang sealam dunia yang mikirin anak kita. Dunia kan lega ini ya. Ki Rosid anaknya Rifat, nggak ada yang mikirin Rifat salam dunia, padahal kiai. Yang mikirin anak kita orang nggak ada yang mikirin. Kalau zaman dulu masih ada juga orang yang mikirin anak orang lain. Mau sembahyang maghrib dia masih lari-larian, aki-aki bawa serampangan. Anak siapa lo? Bukan sembahyang maghrib, lari-larian lo, gitu. Orang dulu masih ngopinin anak orang. Zaman sekarang mah jangankan anak orang, anak dewek dia kagak ngopenin. Anak deweknya ngopenin. Zaman sekarang, zaman dulu pak, abris kita duprak-uprak, betis kita pada balar. Digetok sama itu mah kok ngaji mayar. Karena dia perhatian. Nah, nggak ada orang yang mendoakan anak melainkan orang tuanya. Doa orang tua saudara, Rasulullah bilang, doaul walidi liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doaul walidi liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Kalau orang tua udah doain anak, seperti Nabi doakan anaknya, seperti Nabi doakan umatnya. Maksudnya apa? Mustajab. Jadi bibir saudara nih ada doa mustajab. Rasulullah yang kasih tahu. Doa apa? Doain anak. Pernah anak gua doain masih badung aja. Kan ada yang begitu ya? Oh, karena saudaranya masih badung juga. Nggak nyontoin. Nggak apa-apa, ini kita kongko pagi-pagi ya. Kita gampang terbaca aja dewek. Kita kongko saudara. Gini, kenapa Ustadz ngajarin anaknya males? Sama tanya, ngajarin anak orang rajin, kenapa tuh? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa Ustadz ngajarin anaknya males? Asal anaknya udah ogah ngaji udah aja cuek. Dan anak biasanya kalau sama orang tua emang begitu lagunya, main maunya. Tapi kalau ngajarin orang rajin.
Sebab kalau ngajarin orang dibayar. Anak kita mau supaya membayar apa kita juga. Satu itu. Yang kedua, kalau ngajarin orang, dia akan takzim sama kita dan kita dihormati. Anak kita memang hormat sama kita? Enggak kan? Artinya kalau ngajarin orang itu ada unsur ria. Ria itu yang memotivasi kita buat ngajarin. Gitu aja dulu. Kalau ngajarin anak kita nggak ada motivasi, nggak ada ria. Sekarang yang kita harap dari anak apa? Emang dia yang dari kita, bukan kita dari dia. Akhirnya anak ustadz terbengkalai, anak orang lain yang pinter. Padahal rasa berat di hati seorang ustadz mengajarkan anaknya itu alamat ikhlas. Kalau memang dia betul-betul mengajarkan anaknya dan diturunkan ilmu yang dari dirinya kepada anaknya, maka keikhlasan orang tua itu yang akan membentuk anak menjadi ulama di kemudian hari. Kalau dia udah mau ngajar anak, walaupun gak hatam satu kitab, sini ngaji sama babak selembar. Walaupun gak sekitab, sini sama babak 2 lembar, babak dengerin. Amang beratnya apa tahu kita. Kalau ngajarin anak orang 2 jam, sama anak 2 menit lama banget rasanya. Kayak pengen gelepak aja, ya kan? Itu saudara alamat ikhlas. Guru yang paling berpengaruh kemanfaatan ilmu terhadap muridnya adalah guru yang paling ikhlas. Dan guru yang paling ikhlas itu orang tua mengajarkan anaknya. Biarin dia nyantrin kemana-mana, ada saatnya libur baca di depan orang tuanya. Tuh. Nyantrin biarin kemana-mana. Harus ada ilmu orang tua yang turun. Mumpung anak belum bisa baca Quran, upayakan bisa baca Quran dari orang tuanya. Kalau dia udah bisa baca, berarti jatah kita diambil orang. Yang seharusnya seluruh amal ibadahnya, pahalanya buat kita, jadinya buat orang. Gara-gara orang yang bikin melek otaknya buat bisa baca Al-Quran. Kita anggong jadinya. Orang aja itu yang dapat. Guru-guru TPA tuh dia tuh borong dia mah. Karena semua bisa Quran lah dia. Nah kembali, jadi lakukan sholat sunnah untuk mendoakan kita punya anak tiap malam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, diselipin di hati buat si Anu, anak yang kedua, yang anak yang ketiga. Kenapa? Sebab saudara, tidak ada yang mendoakan anak kecuali orang tuanya. Nah dia lagi sembahyang saudara, di hati ada rasa al-mu'anasah. Al-mu'anasah itu nyaman rasanya. Jadi bertiga doang, kita, Allah, anak. Kita, Allah, anak. Kayak anak kita bawa ke rumah waliullah misalnya, kita berdua anak kita, jadi kita wali anak. Itu hati rasanya, ya Allah, bahagianya. Anak-anak orang kagak dibawa kemari, anak doang anda bawa ke depan wali, biar didoakan sama waliullah. Doain ya waliullah, anak saya berjadi orang baik, berjadi orang saleh. Tentram rasanya. Nah, ini orang sedang bermalam, mukmin bangun malam, lakukan itu sholat, di sholat hajat, kemudian dibaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ada mu'anasah, ketenangan. Nah, ketenangan itu namanya alamatul ijabah, balasan dari Allah. Ente mau tahu, anda terima, ente punya permintaan, ini anda kasih dulu DP-nya, kasih ketenangan. Kemudian yang ketiga, al jaza ba'dal amal. Al jaza ba'dal amal itu, saudara, al farahu wasururu, parah wasurur, bahagia di hati. Ada orang gini, kalau udah sembahyang isya ngapa tenang bener ya, kalau belum sembahyang isya tidur kagak mau pules, atau kita pulang dari mana-mana kita belum sholat isya, itu pas sampai rumah gelisah. Tapi kalau di mana-mana kita sholat isya dulu baru pulang, sampai di rumah gerag aja badan. Itu namanya al-farah wa surur, kebahagiaan di hati. Berarti orang kalau sering kali dia ibadah, terus dia ibadah lagi, dia ibadah lagi, betul dia mendapatkan tumakninatul qulub, yang dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub, tenang, nyaman gitu. Makanya kana sallallahu alaihi wasallam idza stadda alaihil amru qama lis-shalah. Rasulullah apabila ada perkara berat langsung sembahyang. Allahu akbar. Bayang lagi, Allahu akbar, hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak tuh, saudara. Memikirkan beban umat yang sampai hari kiamat itu umatnya berat. Itu namanya daimul huzun li amril ummah. Senantiasa beliau gusar gundah memikirkan umat. Berdiri sholat, Allahu akbar, selesai gitu. Solusinya di situ. Liyajziyal ladzina asau bima amilu. Ini bukan liyajziyal ladzi, itu saudara kurang nun. Surat An-Najm ayat 31. Kalau di atas wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Surat As-Saffat ayat 39. Liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan balas orang-orang yang beramal buruk bima amilu, dengan jenis amalnya. Wajiyal ladzina ahsanu bil husna, Allah balas orang yang beramal baik itu bil husna, dengan surga. Kata setan begini, nih Habib Abdullah kasih analisa. Kita lagi nggak punya duit, ceritanya ini mah ngomong sama teman kita orang baik, bang, saya lagi nggak punya duit, bener ini, bayar material itu buat bayar material di saya, pusing deh pak. Kata temennya, ada ini 100.000 buat beli garam mah, insya Allah asin. Di garam mana ada yang manis, ada 100.000 sekarang. Kalau mau yang rada gedean 30 hari 30 juta. Ana ada obyekan, karena kasih ente. Sekarang Ana cuma ada 100.000. Ente bener lagi nggak punya sama sekali. Ya Allah bang, perlu saya kata apa? Pahit banget kayaknya hidup ya. Gitu. Pahit rasanya. Pertanyaannya, ini orang
Ini dia nih yang nggak punya duit. Yang diambil 100.000 apa yang 30 juta? Hah? Saya tanya lagi, 100.000 apa 30 juta? 100.000. Kenapa? 100.000 udah eneng-enengin. Nih 100.000-nya. Sebulan 30 juta, mendingan mana? Kenapa? Ini namanya gurur. Dikatakan gurur. Padahal kalau diambil 30 juta, dia ngutang sehari 100.000, sisanya masih gede banget. Cuma habis 3 juta. Dia ngutang sama si Pulan 100.000, sebulan 100.000, sebulan 100.000, kan 3 juta. Dia dikasih 30 juta, berarti sisanya kan masih 27 juta dia kantongin. Nonen dia. Nah, dia ngejar 100.000 karena dia bilang 100.000 itu nyata. Yang 30 juta itu baru janji. Bisa jadi meleset. Gitu. Orang lebih memilih kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat. Karena dipikir kenikmatan dunia nyata. Akhirat mah baru janji doang, belum tentu. Ora punguh. Belum tentu akhirat mah, kata setan begitu. Walaupun surga juga, alah ente kayak masuk surga aja. Sekarang nikmatin, mumpung di dunia. Emang apalagi di akhirat dipikirin. Ini kata setan. Padahal yang pasti itu akhirat dan lebih besar daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minad dunya. Lebih gede akhirat. Itu al-husna namanya. Cuman ini gurur syaitan. Bagaimana setan menipu manusia? Akhirnya muncul di dalam dirinya itu bukan hubbul akhirah, jadi hubbud dunia. Kiai ngomong apa, Habib ngomong apa, Ustadz ngomong apa, dia udah nggak dengerin karena di dalam dirinya sudah ada hubbud dunia. Makanya pejabat hidupnya nikmat karena dilayani masyarakat. Uang semua dari masyarakat, mobil tinggal pakai, rumah tinggal pakai, kan nikmat begitu. Nikmat dia hidup di dunia. Jadi hubud dunianya tinggi, makanya nggak takut sama akhirat. Rata-rata pejabat nggak takut sama akhirat. Maaf yang ada pejabat. Rata-rata pejabat nggak takut sama akhirat. Mau diposting foto neraka sesungguhnya tetap dia nggak ngeri, karena memang di dalam jiwanya sudah ada mahabbatud dunia. Kena tuh ketipu sama setan. Ini yang pasti. Besok lu gajian, besok tanda tangan, besok ada tender, besok ada yang ngasih ke sini. Masa lu mikirin akhirat? Makanya nggak ngeri. Ancaman Allah terbegini di akhirat begini, dia tawa aja, ngomong terus, kagak diopenin ustad. Apalagi yang ngomong begitu model ustad-ustad yang matanya hijau. Ada ustad mata hijau, dikeluarinnya begitu yang hijau-hijau, sama yang ustad matanya merah. Ustad begitu mah gampang, kita kasih juga segepok, diem. Ustadnya sama juga sama dia padahal mah. Ustaznya ngomel juga, emang pengen dibagi sama dia, kagak ada yang beres. Itu akibat hubud dunia. Si setan bisa begitu. Paham nggak gitu kira-kira? Kita saudara jadi orang biang kaya. Tahu nggak biang kaya? Bukan kaya, biang. Biang kaya gitu. Jadi orang semuanya melarat. Kalau udah mati, wow biang kaya, terkaya. Hidupnya berkecukupan dan mewah.
kalau tidak diimbangi dengan agama, ini kekayaannya menghancurkan dia. Orang biang kan susah, biang saudara, dia mah keleang aja di depan rumah dia, diangkat gocapan, keleang, jadi orang kalau lagi nyapu, itu gocapan mulu. Ya orang namanya biang, dia mah duit yang model gocap-gocap dia udah kagak heroin. Iya udah orang kepake. Ini apaan bang? Itu apaan? Duit bang. Gua gak perlu tuh biang namanya. Ini kalau nggak diimbangi agama saudara, hancur. Kenapa? Sebab akan melahirkan hubbud dunia. Sama akhirat tuh udah kagak resep aja. Apa sih lo so alim tuh begitu. Tapi setan saudara, dia sekaya apapun juga setan maka gak iri sama dia. Ya, setan mah orang sekaya apapun kagak iri. Kata setan begini, gue sumpahin lu jadi orang susah, kagak. Sama setan malah didoain, ya Allah bikin dia kaya terus gitu. Kagak iri setan. Yang dia iri, awas, yang setan iri itu kalau dia mati husnul khatimah. Yang setan iri kalau dia mati husnul khatimah. Sebab yang setan nggak punya mati suul khatimah. Nggak ada setan yang setan nggak punya mati husnul khatimah. Jadi nggak ada sejarah setan husnul khotimah. Waktu dia mau mati tuh setan begini, la ilaha illallah, nggak ada. Semua setan itu sul khatimah dia. Nah ini yang diiri manusia. Cuman supaya orang imannya keluar, dia membuat strategi, dibikin jebakan. Bagaimana nih kita akalin supaya imannya keluar, supaya waktu dia meninggal rohnya keluar bareng dengan keluar imannya. Ya pas rohnya keluar, imannya keluar juga. Kalau langsung dikeluarin susah, makanya dibikin jebakan. Jebakannya itu saudara, hubbud dunya. Hubbud dunya itu yang tadi dibikin jebakan. Makanya kaya boleh, paling kaya boleh, tapi jangan hubbud dunya. Karena hubbud dunya itu bisa ngerorod iman. Makanya orang yang udah nggak takut sama akhirat, hati-hati aja. Sama akhirat udah nggak takut nih, Ustadz ngomong gini, Kiai ngomong gini, biasa aja tuh. Si pejabat-pejabat itu, saya ngomong pejabat lagi ya, pegel saya masalahnya. Nggak kayak pejabat zaman dulu, ngeri-ngeri sama Allah. Sekarang berani-berani, sebabnya dia terlalu nikmat dunia, akhirnya muncul hubbud dunya. Yang dikhawatirkan itu hilang dia punya iman. Tuh lihat di kitab An-Nasaihud Diniyah atau kitab Sulamut Taufik. May ya'mal su'an falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Surat Al-Fussilat ayat 46. Siapa yang beramal baik, siapa yang beramal baik pasti untuk dirinya, bukan buat orang. Ntar gue rugi, kagak rugi. Abang beramal baik atau amal buruk itu? Amal baik, nggak rugi. Allah yang bilang, udah stempel sama Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih, nggak rugi. Ini lamnya linaf'i namanya, lamnya linaf'i.
manfaat buat dia, nggak rugi, tidak akan rugi. Amal baik tidak akan rugi. Itu. Rugi itu begini, saya kasih tahu. Modal pulang tapi nggak ada untung, atau begini, modal gede tapi nggak pulang modal, itu rugi. Ya. TK berapa tahun sekolah TK? 2 tahun ya? Berapa juta habisnya? Pokoknya gede dah. Terus PAUD. Hah? Sebelum TK? Sebelum TK PAUD setahun ya? Setahun. TK 2 tahun. Ini udah 3 tahun nih. Habis berapa duit tuh? Segitu dah pokoknya. Terus SD 6 tahun. Terus saya ngitung masih belum bisa. 9 tahun tuh dari PAUD. 9 tahun. 9 tahun habis berapa duit? Segitu dah. Kalau kita nggak bisa ngitung mah bakulin aja. Berapa duit ya? Jangan dihitung, bakulin aja. 9 tahun. SMP 3 tahun. 13 tahun. 12. Ya, 12. Matematik saya 0. 12 tahun. SMA 3 tahun. Berapa? Berapa duit? 15 tahun. Kalau hitungnya mau nyari ilmu, jangan sekolah, belajar sama gua aja, lu pinter. Kalau nyari ilmu mah, sekolah mah kudu buat nyari duit. Mau ngapain? Emang udah lulus SMA pakai nggak bisa nyari duit? Kerja di mana aja nggak bisa. Sekalinya kerja office boy, boro-boro buat bayar listrik. Mau pergi aja minta diongkosin sama baba. Ini namanya modal 15 tahun tapinya rugi. Ya kata gini, ya kalau SMA memang belum dihargain, kudu kuliah. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Jadinya berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun apa yang jual kebon? Ya orang Betawi makan begitu, biar anaknya nyohor. Sampai jual motor. Itu kalung ama cincin emaknya habis. Ya supaya dia dapat itu titel sarjana. 19 tahun bawa almenak keliling biar diterima jadi office boy. Ataupun kerja yang diri aja tuh, di diri aja tuh, di Alpa diri aja tuh. S1 warung terpelit sealam semesta. Itu Alpa itu warung terpelit sealam semesta. Alam semesta tuh saudara sampai langit ke-7. Dari dasar bumi ke-7 sampai langit ke-7. Warung yang paling pelit sealam semesta. Emang apa? Karyawan pengen minum beli. Mendingan lu kerja di rumah gua kasih seember-ember air terus beli. Karyawan saudara nguntungin dia. Permen atu beli lah, kan kebangetan itu. Kalau setengah pelit mah nggak begitu bos pelit banget. Itu pengen kerja begitu, belajarnya 19 tahun, boro-boro pulang modal. Tapi babanya tetap bangga. Ini namanya gurur, ketipu lagi. Kata babanya, anak gua udah pakai seragam Alpa. Seragam seragam Alpa sampai kayak gitunya saudara. Ya kalau kita cuman S1 mah ini kayak kagak ngangkat. Kuliah lagi. S2 berapa tahun? 2.
21 tahun. 21 tahun saudara. S2 MA. Ujungnya dagang pulsa saudara. Itu kalau 21 tahun duit dikumpulin buat dagang pulsa, dia jadi bos terbesar pulsa sealam semesta. 21 tahun 200 juta itu dibeliin HP. Terus saya pakai sekolah tong, nih baba beliin kebo, itu kebonya sekampung. Kalau rugi jangan sekolah, buat pinter aja mengaji sama Ustaz Rosid. Mengapa pakai sekolah? Kudu bisa kerja. Oh berarti hitungannya rugi gitu, namanya gurur. Tawan emang babanya gagal, anaknya digituin lagi aja. Kata babanya begini, baba mau udah gagal tong, siapa tahu lu nelayan ntar berhasil. Anaknya ngikutin babanya, anaknya parahan lagi. Anaknya lima-limanya kayak babanya. Ilah, kenapa begini ya? Kerja di mana aja diberhentiin, di mana aja diberhentiin. Emang didudut bayaran buat ke pemerintah? Pemerintah gak buka lapangan kerja. Yang baru masuk susah, yang udah kerja berhenti. Yang saya mau sampaikan ini dikit aja. Kalau 21 tahun dengan modal yang dia punya, dididik sama seorang ulama, anak ini telah menjadi waliullah. Kalau 21 tahun dia menggarap titel MA, waktu ini tidak digunakan untuk hal seperti tadi, tapi ini ditangani oleh seorang ulama ahli, ulama yang ahli, dipegang ulama. 21 tahun dia dididik oleh ulama ini saudara, dia telah menjadi waliullah, dan dia memiliki ad-dunya wa ma fiha. Dia memiliki dunia beserta isinya, karena yang dia miliki itu khairun minad dunya wa ma fiha, melebihi dari dunia beserta isinya. Itu yang sebenarnya, cuman tidak dipromosikan. Yang dipromosikan yang pertama itu namanya gurur syaitan, tipu daya setan. Oh kalau 21 tahun sekampung ada 5 orang saudara dididik ulama selama 21 tahun, maka 21 tahun yang akan datang ada 5 waliullah di kampung itu. Ada 5 waliullah. Udah 21 tahun di rumah masih ngaji lagi aja, nyari guru lagi. Oh kelas berat sudah. Dirempukin belasono siapa yang mondok, belasono ada berapa orang semua di kampung kita yang mondok, ayo kita jadiin. Biarin gue bentar mati, kagak mungkin selamanya gue hidup, tapi kalau gue mati ntar bakal muncul 10 wali di kampung kita. Biarin yang lain pada ini, baru itu untung namanya. Kalau tadi rugi disebutnya. Al-yawma tujza kullu nafsin mimma kasabat la dzulmal yawm. Surat Ghafir ayat 17. Itu betul ya? Ya. Pada hari ini, hari kiamat maksudnya. Semua orang dibalas terhadap apa yang pernah dulu dilakukan waktu di dunia. La dzulmal yawm, tak ada penganiayaan hari ini, tidak ada balasan yang dulu dia tidak beramal. Ini karena ada amalnya. La dzulmal yawm gitu. Semua dibalas, yang kecil yang besar, pembalasan semua. Disebutnya yaumul jaza.
may ya'mal su'an yujzabih. Betul ya? Oh, udah lewat no. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal sebesar biji atom, pasti dia akan temukan pahalanya. Dan siapa pula yang beramal keburukan sebesar biji atom, pun dia akan temukan keburukannya, balasannya maksudnya. Berat tuh ya. Makanya saudara, niatkan di hati kita, jangan pernah kita lakukan apa yang menyakiti orang lain. Niatkan di hati. Sebab wa haqqul adami mabniun 'alal musyahah wa haqqullahi mabniun 'alal musamahah wa haqqullahi mabniun 'alal musamahah. Dosa kepada Allah Ta'ala itu amat pemurah Allah untuk memaafkannya. Asal kita nangis juga itu habis. Kita mikirin dosa kita, dosa. Kita nggak pakai istighfar, nangis aja. Lagi diem tuh berebel, nyosot air mata dewek gitu. Ngapa gua yang ngerjain ya? Gitu. Itu habis. Sebab tobat at-taubatu hiyan nadamu. Tobat itu nyesel. Intinya tobat nyesel. Asal udah gergas di hati, timbul rasa nyesel dengan dosa yang dulu dia pernah lakukan, dosanya habis. Itu namanya wa haqqullahi mabniun 'alal musamahah wa haqqul adami mabniun 'alal musyahah. Dosa sama manusia berat. Makanya jangan ada niat di hati buat sakitin orang lain sebisa-bisanya. Berat urusannya itu. Kalau orang baca ini, subhanallah, 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 gitu kan? Atau subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, 70.000, banyak gak? Banyak lah, orang 70.000. Ini juga ngomong doang kan, belum ngerjain. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, kan maha suci Allah, maha suci yang maha agung. Itu saudara, kalau orang baca itu dia merasa cuma antara dia dan Allah, nggak kuat dia sebut kalimat itu. Disebut nggak kuat. Kalau dia cuma nama Allah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, begitu doang, nggak sanggup dia.